Halo semuanya. Halo guys. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja, kali ini temanya tentang setelah kamu ikhlas, inilah kabar bahagia yang akan kamu dapatkan. Wah. Jadi kita lihat ya, kalau kamu ikhlas gitu ya. Kalau kamu banyak ikhlas, setelah ikhlas, nah ada kabar bahagia bisa kamu dapatkan. Wah. Aku lihat ya, kalau kamu ikhlas begitu, kamu ikhlaskan sesuatu, kamu ikhlaskan seseorang atau berapa orang, aku ngerasa satu persatu akan segera terungkap, ya. Satu persatu akan segera terjawab gitu. Jadi kalau kamu rasa ada beberapa hal sulit ditebak, ada beberapa hal seperti misteri, seperti teka-teki, kenapa ini begini, kenapa begitu, kenapa dia, kenapa mereka yang begini, yang begitu, ya, akan terjawab sih. Jadi nanti kamu tahu nih, kamu akan tahu, oh ini ternyata maksudnya, ini ternyata jawaban dari Tuhan, ini ternyata jawaban dari semesta. Jadi akan ditunjukkan ternyata ya jawabannya seseorang ini misterius, menyembunyikan sesuatu, ya ini disembunyikannya, ini yang ditutup-tutupinya. Jadi kamu akan tahu aja, oh ternyata dia memang manipulatif, oh ternyata memang dia bertopeng, oh ternyata ada yang berbohong, ada yang menyembunyikan sesuatu. Ya udah akan terungkap gitu. Jadi akan terungkap aja bahwasanya ya mana orang yang baik, mana yang enggak gitu ya. Jadi ya kamu bisa memilih kan, bertahan atau melepaskan. Kalau orang yang baik ya bagus lah. Kalau toksik ya begitu. Jadi saat kamu kayak udahlah ikhlas aja, kalau ada orang-orang yang aneh gitu pasti terjawab juga nanti. Orang-orang yang baik pasti terjawab. Orang-orang yang toksik gitu ya pasti terjawab gitu. Akan terjawab ya. Terus kalau kamu ini banyak ikhlas, kamu dituntun terus ini sama leluhurmu. Jadi kita tuh seperti dijaga ini ya, seperti dilindungi oleh malaikat, oleh leluhur. Karena memang diizinkan yang Maha Kuasa. Kalau kita banyak ikhlas ya udah akhirnya perjalanan hidup kita itu kayak dituntun aja sama leluhur ini, dituntun sama malaikat juga bisa. Jadi aku ngerasa kamu akan dituntun terus. Ke sini loh arahnya, ke sini loh sumber rezeki, ke sini loh sumber rezeki lagi. Nah, kamu akan diarahkan. Jadi kayak nggak buta akan hidup ini, ya. Maksudnya kayak nggak buta akan hidup ini ya, maksudnya bisa tahu aja arah yang jelas, bisa tahu harus apa, harus bagaimana, terus tujuanmu kemana, kamu akan tahu. Ya terutama ini sumber rezeki akan dibukakan untukmu,
sumber rezeki akan ditunjukkan untuk kamu. Ya, supaya dapat rezeki lagi, begitu. Oke? Terus aku lihat ya, mungkin beberapa orang ada yang sensi sama kamu. Beberapa ini ada orang-orang yang iri, dengki, cemburuan sama kamu. Ada orang yang kayak pokoknya ribet gitulah ya. Aku bisa bilang orang-orang seperti itu tidak bisa menembus energi kamu ya. Orang-orang kayak gitu nggak bisa menjatuhkan kamu. Sekalipun ada mau kirim magic, sekalipun mau kirim energi negatif, sekalipun mereka kirim sesuatu lah, entah mereka kirim energi nggak bagus, entah mereka kirim energi buruk, itu nggak mempan ke kamu. Jadi kayak banyak-banyak ikhlas ya. Kalau kamu banyak ikhlas gitu ya, menyerahkan hidupmu ke Yang Maha Kuasa, malaikat, leluhur ya, berarti hidupmu ini kayak dijaga oleh mereka ini ya, para penjaga ini gitu. Oke? Terus ada beberapa kalian banyak ikhlas gitu, akan dimudahkan ya, akan dilancarkan gitu urusanmu, terutama soal keuangan. Ini beberapa kalian kayak magnet rezeki atau magnet uang ya. Kamu bisa nanti menjadi magnet gitu, jadi menarik rezeki, menarik uang. Terus kamu bisa juga nih menjadi magnet untuk orang-orang. Beberapa kalian bisa memikat orang-orang, bisa memikat lawan jenis. Wah, tak kamu sadari nggak nanti ya, banyak yang suka sama kamu. Oke? Tuh. Terus nah ini nih, aku ngeliat kalau banyak ikhlas ya, sebenarnya ke depannya kamu nggak perlu ngemis-ngemis lagi gitu, nggak perlu ngemis perhatian, nggak perlu ngemis-ngemis cinta, kasih sayang gitu, nggak perlu sih. Sebenarnya kuncinya ya self love, sayangi dirimu, cintai dirimu, rawat dirimu, perbaiki dirimu, udah. Akhirnya kamu nanti menarik hal-hal lebih baik, kamu nanti menarik hal-hal yang lebih positif gitu. Jadi kayak apa ya, nggak perlu lah ngemis-ngemis perhatian, nggak perlu caper cari perhatian, nggak perlu ngemis-ngemis cinta kasih sayang dari orang gitu, karena datang sendiri nanti ya. Tuh, saat kamu peduli sama dirimu, sayang sama dirimu, ya udah, itu mengajarkan orang-orang untuk sayang sama kamu, itu mengajarkan orang-orang untuk peduli sama kamu tuh ya guys. Terus apa ya, aku ngerasanya ini beberapa kalian memang akan benar-benar healing, akan sembuh ya dari rasa sakit hati, akan sembuh dari rasa-rasa gelisah, nggak terima ya. Jadi kan kita ini kalau udah ikhlas ya, itu kayak melepas sesuatu. Kalau kita ikhlas itu seperti melepas kemelekatan. Jadi kalau kita sudah berjuang, udah berusaha, udah berbuat baik, sebenarnya ya udah gitu ya. Ya selebihnya ikhlas. Jadi kalau ikhlas gitu kayak melepas sesuatu ya, dan rasanya tenang, rasanya kayak nggak gelisah lagi, kayak udah healing. Kayak udah sembuh sebenarnya. Oke, terus nah, dan aku ngelihat setelah kamu ikhlas, ini nanti ya, apa aja yang kamu kerjakan, apa aja yang mau kamu lakukan, ini akan berhasil. Tapi ini diingatkan juga tentang memaafkan ya, memaafkan atau mengampuni. Kalau kamu sudah memaafkan, sudah mengampuni ya itu kan berarti kayak ikhlas aja. Kalau kamu udah ikhlas ya, aku rasa seperti ada gitu, hal-hal baik akan datang. Salah satu hal baik akan datang ya, kamu ngerjain sesuatu nanti berhasil, kamu berbuat sesuatu nanti berhasil.
Mau kamu kerja ini, kerja itu, usaha ini, usaha itu, selagi positif ya, ini akan berhasil. Itu. Jadi nggak usah heran, nanti ada aja rezekimu, nggak putus-putus rezekimu. Nggak putus-putus sih nanti kesuksesan atau keberhasilan untuk kamu, ya. Itu bisa terjadi. Terus, oke. Terus kalau kamu ikhlaskan seseorang, atau apa ya, ikhlaskan gitu, ikhlaskan rasa sakit hatimu ya. Kalau mengikhlaskan rasa sakit hati kita lepasin itu kan rasa sakit hati. Nah, rasa sakit hati itu akan kembali ke orangnya, orang yang membuat rasa sakit itu. Siapa itu? Ya dia, gitu. Jadi misalnya dia bikin kamu sakit hati, ya. Seseorang membuat kamu kecewa, seseorang membuat kamu sakit hati gitu. Nah, rasa sakit hati itu kan dari dia. Rasa sakit itu dari seseorang itu kan. Ya, aku bisa bilang kamu harus banyak ikhlas. Banyak ikhlas dalam artian yang melepas rasa sakit itu. Lepaskan rasa sakit hati itu, ya. Memaafkan, ikhlas. Ya udah, itu rasa sakit akan lepas. Rasa sakit akan kembali ke orangnya, akan kembali ke pembuat rasa sakit itu, ya. Tuh. Jadi ya, itu sebenarnya kayak hukum alam sih, kayak ya itu tak bertuai. Jadi kalau kamu melepas energi sakit itu, ya udah, orang ini yang sakit gitu. Kalau kamu melepas rasa sakit itu, ya itu kan kembali ke dia ya, rasa sakit itu. Ya dia yang sakit di sana. Dia yang kayak nanti jadi gelisah, dia nanti jadi nggak tenang, dia nanti yang ngerasa sakit itu. Dia yang akan merasakan perasaan sakit itu, jadi ya gelisah aja, ngerasa bersalah sama kamu, ingin minta maaf sama kamu. Jadi nanti ya orang ini akan berbuat sesuatu untuk kamu. Dia akan minta maaf, akan perbaiki hubungan, ada seperti itu, ya. Jadi energi itu bekerja loh. Oke? Sebenarnya kalau soal ikhlas, memang pelan-pelan aja sih, karena memang tidak mudah, ya. Bicara keikhlasan itu ya pelan-pelan. Tergantung rasa sakitnya kan. Kalau kamu rasa kayak udah parah banget ya, memang harus pelan-pelan ini mengikhlaskan. Tapi lihat deh, ketika pelan-pelan niat mengikhlaskan, ya udah, pelan-pelan hidupmu ada perkembangan. Pelan-pelan hidupmu ada peningkatan soal uang, kerjaan. Dan aku rasa ini ya, pelan-pelan ikhlaskan seseorang itu sebenarnya pelan-pelan membuat seseorang itu jatuh cinta, ya. Entah kamu percaya nggak percaya. Namanya energi itu ya nggak main-main sih. Energi itu benar-benar bekerja, energi itu nggak bohong. Energi itu ya, energi bisa berinteraksi gitu. Kan kamu mengikhlaskan seseorang nih pelan-pelan. Nah, energimu kan pelan-pelan ya udah kamu buang ke dia gitu. Kamu kembalikan ke dia energi itu. Ya akhirnya energi dia yang berat. Energi dia yang akhirnya berat gitu, kayak jadi teringat kamu, rindu sama kamu, kangen atau pengen ketemu. Jadinya ya dia tergila-gila sama kamu. Ya gitu. Oke. Oke. Wah. Jadi memang di sini dibilang ketika kamu ikhlas, ya, kamu itu membuka hatimu untuk menerima kebahagiaan, ya. Jadi sebenarnya ada energi yang memblok kebahagiaannya, energi yang memblok kebahagiaan, energi yang menutup rezeki, energi yang menutup kebahagiaan. Itu kalau
masih ada rasa sakit hati, masih benci, dendam. Nah, kalau ada rasa-rasa kayak gitu, itu memblok rezeki, memblok kebahagiaan. Jadi ya gimana? Ya lepaskan rasa sakit itu. Lepaskan rasa kecewa itu. Ya ikhlas, supaya hatimu terbuka. Supaya nggak keblok lagi ya. Supaya nggak keblok rezeki, supaya nggak terblok kebahagiaan ya. Supaya ada terbuka aja hatimu itu, terbuka energimu itu ya, untuk menerima kebahagiaan dan rezeki tuh. Oke. Terus kalau kamu ikhlas ya, ikhlas gitu ke Tuhan semesta, ya kedepannya yang terjadi di hidupmu itu rencana ilahi, kehendak ilahi ya. Jadi kayak apa ya, kalau kamu ikhlas gitu, yang penting berusaha, doa, berbuat baik kan, ya udah berbuat baik, berusaha yang baik ya. Aku rasa selebihnya kan ikhlas. Nah kalau sudah ikhlas, jadinya kan Tuhan dan semesta yang bekerja gitu. Tuhan dan semesta yang berkehendak. Ya bisa dibilang berarti kan rencana Tuhan kan akan terjadi di hidupmu. Kehendak Tuhan, kehendak yang maha kuasa, kehendak semesta akan terjadi di hidupmu. Dan itu artinya ya yang terjadi itu yang baik nantinya. Ya kan? Seperti itu. Jadi bisa dibilang ya, biarkan yang maha kuasa itu yang benar-benar tuh campur tangan, biarkan semesta yang benar-benar campur tangan membentuk hidupmu. Nah, kalau sudah Tuhan dan semesta bekerja, pasti nanti yang terjadi di hidup kamu itu yang baik-baik aja. Yang terjadi di hidupmu nanti yang luar-luar biasa gitu, ya, yang benar-benar kayak ya udah itu anugerah Tuhan, anugerah semesta yang akan terjadi gitu. Oke? Dan aku rasa hidupmu akan minim drama ya, hidupmu akan sedikit drama. Kan enak ya hidup ini kalau sedikit drama. Sedikit malapetaka, sedikit hal-hal negatif gitu ya. Nah kalau sedikit banget drama gitu enak aja sih. Jadi gak ribet nanti. Ya begitulah. Kayak ada rasa, pokoknya nanti nyaman, tenang. Karena yang terjadi ya rencana Tuhan, rencana semesta ke depannya nanti. Itu bukan rencana-rencana manusia aja gitu ya. Oke? Oke. Ini aku lihat ya, kalau kamu ikhlas gitu ya, tentang bagaimana takdirmu, bagaimana perjalanan hidupmu, sebenarnya ini bisa juga meningkatkan rasa percaya diri ya. Ini bisa meningkatkan rasa percaya diri gitu. Jadi kamu kan akan pede gitu, kamu akan percaya diri, menunjukkan dirimu, menunjukkan eksistensi atau apa ya, kamu akan percaya diri gitu. Kamu akan percaya sama diri sendiri, percaya sama jalan hidupmu, percaya kepada kehendak yang maha kuasa atas hidupmu. Ya udah, kamu kalau percaya diri, energimu naik, vibrasimu naik, dan kamu bercahaya, bersinar. Orang-orang ngeliatin kamu. Orang-orang kayak langsung terpesona, langsung kepo, langsung pengen liatin kamu. Itu. Ya. Jadi sebenarnya ini ada soal mindset juga ya. Mungkin ada juga yang kayak perkaranya soal mindset, pola pikir ya. Kalau pola pikirmu kayak bagus, optimis, percaya diri, itu menaikkan energimu loh. Itu menaikkan vibrasimu dan kelihatan nanti energimu lebih tinggi daripada mereka.
vibrasimu lebih naik daripada orang-orang itu ya. Dan kamu yang akan bersinar, kamu bercahaya gitu dan dilihat orang itu. Oke? Oke. Terus oke. Terus kalau kamu ikhlas, banyak nanti petunjuk-petunjuk melalui intuisimu. Banyak nanti petunjuk-petunjuk dari Tuhan, dari semesta, melalui intuisi ataupun melalui firasatmu, ya. Jadi hidupmu itu nanti banyak petunjuk gitu sih. Setiap langkahmu dikasih petunjuk. Setiap kamu bernafas, ada aja petunjuk. Setiap kamu melangkah gitu ada aja petunjuk ya. Jadi kayak ya dengar aja intuisi, dengar kata hati, ya udah. Di situ suara ilahi, suara semesta menuntun kamu melangkah dan hidupmu akan baik-baik aja. Gitu. Oke. Nah, ini ya. Aku ngerasa kalau banyak ikhlas gitu ya, kan kita tenang ya, hidup kita tenang, hidup kita damai sama diri sendiri ya. Nah kalau kita tenang, ini kita punya energi healing, gitu. Jadi orang-orang tertarik sama kita, termasuk temanmu itu. Jadi aku ngerasa kalau energi kita tenang, energi kita tuh kan energi healing, artinya energi kita bagus. Nah kalau energi kita bagus, positif ya, ini satu persatu akan datang, satu persatu akan berkabar sama kamu, satu persatu akan komunikasi, akan menemui kamu gitu. Jadi ya udah, tinggal terima aja, banyak hal-hal baik akan datang tuh. Oke. Dan aku lihat ya, kalau banyak ikhlas itu kan nggak bertingkah ya. Banyak ikhlas itu kan nggak banyak drama sebenarnya. Pokoknya banyak ikhlas tidak bertingkah itu. Artinya banyak ikhlas itu ya berarti kita menyederhanakan masalah. Ya kita kayak orang yang ya pokoknya simple gitu. Kita simple, jelas, pasti ya. Terus kita kayak lurus-lurus aja. Kita nggak neko-neko. Akhirnya ya kita akan dipercaya. Kita akan dipercaya gitu, akan pokoknya dilihat orang lah. Sepertinya mau belajar banyak sama kamu. Sepertinya mau termotivasi karena kamu, terinspirasi dengan kehadiran kamu. Nah seperti itu. Jadi aku rasanya kamu intinya akan dipercaya gitu sih sama orang-orang. Nanti orang-orang yang ngomongnya buruk jadinya ngomongnya baik-baik sama kamu. Orang yang gosipin buruk nanti jadi bicara-bicara yang baik tentang dirimu. Itu. Oke. Dan aku memang melihat keikhlasanmu itu membuat seseorang terbawa perasaan ya. Jadi kamu siap-siaplah, kamu akan dicintai. Kamu akan dirindukan, kamu akan dicari-cari itu. Oke? Terus kalau banyak ikhlas ya, kamu akan kuat banget gitu, kuat menjalani hidupmu. Kamu akan diberi kekuatan lagi untuk menjalani ujian, cobaan, rintangan di hidup ini. Bisa dijalani, bisa dilalui ya. Jadi ya berbahagia aja gitu aku rasanya ya.
Dan kalau kamu ikhlas ya, ikhlas gitu, ini kamu bisa menaklukkan seseorang sekeras apapun itu ya. Jadi kalau ada orang keras kepala batu ya, keras kepala itu bisa ditaklukkan oleh kamu, bisa meleleh hatinya, bisa meleleh perasaannya itu karena kamu. Jadi kamu banyak-banyak ikhlas aja, ikhlas gitu, kayak oh dia keras kepala, oh ya udah, oh dia narsis ya, dia narsis gitu, dia egois, ya udahlah, diikhlasin aja. Nah orang kayak gitu jadinya kayak apa ya, gregetan sama kamu, jadinya gregetan, jadinya mau ngejar kamu gitu. Terus apa ya, aku ngelihat banyak ikhlas ini kan banyak sabar gitu. Kalau kamu banyak ikhlas, banyak sabar, ya itu, seseorang sekeras apapun, senarsis, seegois apapun, ya bisa meleleh gitu. Bisa kayak apa ya, meleleh aja lihat kamu. Terbawa perasaan mungkin ya, lihat kamu. Tuh. Terus banyak ikhlas ini ya. Aku ngerasa kebenaran akan terungkap. Ya. Kalau banyak ikhlas, kamu akan lihat kebenaran, kamu akan lihat keadilan, kamu akan dapatkan itu keadilan. Jadi kalau kita ikhlas, berarti kan kita serahin nih semua, serahin semua ke Yang Maha Kuasa, serahin semua ke Tuhan, ke semesta. Nah artinya kamu dilindungi loh, kamu dilindungi oleh Tuhan, oleh semesta. Jadi orang-orang yang manipulatif, yang mau licik, mau berbuat curang, mau mempermainkan kamu, yang mau manfaatkan kamu, ya orang-orang kayak gitu kan langsung berhadap ke Yang Maha Kuasa. Maksudnya langsung berhadapan gitu ke Yang Maha Kuasa, ke semesta. Mungkin maksudnya lebih gini ya, artinya kita kan banyak ikhlas, kita diam nih, diam, tenang, kita nggak banyak ngomong, kita tenang aja, banyak ikhlas. Mau ada manipulatif lah, mau ada orang licik, orang berbuat curang, kita kayak tenang, diam, sabar gitu, ikhlas ya. Nah sebenarnya kalau kita kayak gitu, kita serahkan itu semua ke Tuhan gitu kan. Kita kayak energi kita ya, energi kita itu berserah ke Yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang yang mau nyakitin kita itu harus berhadapan sama Yang Maha Kuasa. Orang-orang yang mau nyakitin, orang-orang mau manfaatin kita, orang-orang mau permainkan kita, itu sebenarnya mereka itu harus siap berhadapan ke yang di atas. Karena kan kita serahin ke atas gitu kan, kita serahin ke Tuhan. Jadi ya orang-orang yang nyakitin kita itu ya harus siap menanggung akibatnya gitu. Karena yang dihadapi itu bukan kita, yang dihadapi itu Yang Maha Kuasa tuh. Jadi ya kayak apa ya, ya makanya ada kayak karma yang cepat bekerja kan, ada karma itu cepat bekerja. Biasanya kan orang-orang yang nyakitin, yang mempermainkan atau manfaatkan kita yang banyak diam, banyak sabar, nggak tegaan. Nah sebenarnya mereka itu yang dihadapi itu bukan kita, tapi Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ya mereka harus siap gitu, bahwa nanti cepet datang itu ya karma atau tabur tuai. Oke. Dan aku rasa banyak ikhlas ini nanti mendatangkan kabar-kabar baik ya, mendatangkan kabar-kabar bagus aku rasanya. Mungkin nanti ada menawarkan sesuatu sama kamu, ada nanti menawarkan
hubungan, ada nanti menawarkan hal-hal yang baik sih aku rasanya. Beberapa ini nanti mau minta maaf ya. Oke. Ini kamu tuh dilindungi oleh malaikat. Kamu dijaga. Jadi kamu menyerahkan gitu kehidupanmu ya. Kalau kita sabar, ikhlas gitu ya. Kalau kita ikhlas, nah keikhlasan ini kan menyerahkan hidup ya. Menyerahkan hidup ke Yang Maha Kuasa, menyerahkan hidup ke malaikat, menyerahkan hidup ke leluhur. Nah, berarti orang-orang yang mau nyakitin kamu, orang-orang mau jahatin kamu, mereka-mereka itu sebenarnya bukan menghadapi kamu, ya. Yang mereka hadapi itu ya Yang Maha Kuasa, malaikat, leluhur. Jadi ya siap-siap aja ketika Yang Maha Kuasa, malaikat, leluhur menghadapi orang-orang toksik ya. Biasanya langsung dikasih tuh karma, ya. Langsung cepet aja, langsung datang nanti tuh tabur tuai. Buat orang menyakiti ya, tuh. Oke. Dan aku rasa memang banyak berkah, banyak anugerah nantinya, ya. Dan memang kamu ini pelan-pelan akan bersinar, pelan-pelan akan bercahaya, kamu akan pelan-pelan sukses, pelan-pelan berhasil, ya. Jadi serahkan aja semua ke Yang Maha Kuasa. Itu sih. Sama kayak apa ya? Kamu mungkin ada impian, kamu ada cita-cita ya. Kamu pengen begini, pengen begitu. Ya aku sih ngerasanya yang penting kamu berusaha aja. Yang penting kamu ya mendoakan itu. Terus kamu kayak banyak ikhlas. Nah, kalau kamu banyak ikhlas kan itu kamu serahin ya, serahin ke yang di atas. Nah, berarti yang di atas, Yang Maha Kuasa bersama semesta, malaikat, leluhur juga ya. Ini menjaga gitu proses perjalananmu menuju impianmu ya, menuju cita-citamu. Jadi sebenarnya siapapun mau mengganggu, siapapun mau menjatuhkan, nggak bisa ya. Nggak bisa orang-orang menjatuhkan kamu, mengganggu kamu lagi. Karena kan mereka itu kayak apa ya? Ya langsung dihalangi gitu sih oleh penjaga-penjagamu itu, ya, gitu. Oke? Jadi aku rasa sebenarnya banyak banget ya kebahagiaan setelah kita ikhlas. Banyak banget hal-hal yang menyenangkan setelah kita ikhlas, ya. Jadi sebenarnya ya banyak-banyak aja mengampuni, memaafkan, meskipun nggak mudah ya. Tapi dicoba lah, karena banyak nanti rasa-rasa bahagia. Oke? Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.